Bab 61. Ruang batas ke-6. Sejumlah besar energi spiritual berkumpul, hampir menguras energi spiritual dari udara di area tersebut. Bahkan daerah sekitar kota Wu pun terpengaruh. Sejumlah kultivator alam transformasi di kota itu melirik ke arah istana balai bela diri hampir pada saat yang bersamaan. Siapa di istana aula bela diri yang sedang melakukan terobosan? Terobosan ini benar-benar menimbulkan kehebohan sebesar ini. Lihat, kekuatan bintang-bintang berkumpul di langit di atas istana aula bela diri. Seseorang sedang menyalakan bintang takdir. Apa? Bukankah itu pertanda seseorang telah menembus peringkat raja? Mungkin Master Istana Aula Bela Diri telah memperoleh wawasan baru dan saat ini sedang mencapai terobosan. Nama resmi alam raja adalah alam langit melayang, alam setelah alam transformasi. Mereka yang berada di alam ini dapat mulai meminjam kekuatan bintang dan akan memperoleh kemampuan terbang, yang memungkinkan mereka untuk bebas menjelajah langit. Manusia yang mencapai alam ini ibarat ikan mas yang berubah menjadi naga. Ini juga saat seorang kultivator akan memahami arti sebenarnya dari kultivasi. Seorang raja mungkin tidak akan muncul di kota kecil seperti ini bahkan sekalipun dalam 100 tahun, dan hari ini, seorang raja baru muncul di istana balai bela diri. Hal ini menyebabkan para ahli kota Wu dipenuhi dengan ketersenjingan dan rasa iri. Banyak orang juga bergegas ke istana balai bela diri dengan harapan dapat menyaksikan momen bersejarah tersebut dan, tentu saja, pemandangan yang sangat langka. Mereka berharap dapat memperoleh wawasan untuk kultivasi mereka sendiri dengan menyaksikan kelahiran seorang raja. Namun, mereka baru saja mendekati istana balai bela diri ketika mendapati istana tersebut dalam keadaan terkunci rapat. Banyak tetua berjaga, dan tidak seorang pun diizinkan mendekat. Karena itu, tidak ada satupun dari mereka yang berani mendekati istana begitu saja. Jika ada di antara mereka yang mengganggu kelahiran seorang raja, hal itu akan menimbulkan dendam yang hanya dapat diselesaikan dengan kematian. Di dalam ruangan batas ke-6, lelaki tua itu memang sedang mengalami terobosan. Energi yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun meledak, bekerja bersamaan dengan energi spiritual eksternal untuk memungkinkan jiwanya melayang ke langit. Pada saat yang sama, bintang-bintang di dalam tubuhnya bergejolak saat mereka menarik kekuatan bintang-bintang dari 9 langit di atas dengan harapan dapat menyalakan bintang takdirnya. Orang tua itu telah lama mencapai titik kritis dalam kultivasinya, mencapai titik di mana ia bisa muncul sebagai raja. Sayangnya, ia tidak pernah mampu mengambil langkah terakhir itu karena masalah mentalnya sendiri. Keinginannya akan kekuatan tidak cukup kuat, dan itu perlahan-lahan mengikis semangat juangnya selama bertahun-tahun, menjauhkan prospek terobosan darinya. Lagi pula, membangkitkan bintang takdir seseorang bukanlah hal yang mudah. Jika seseorang tidak menangani tindak lanjutnya dengan benar, kultivator tersebut mungkin malah mengalami dampak negatif. Dampak negatif tersebut dapat menyebabkan sesuatu yang sekecil penurunan kekuatan atau sesuatu yang sebesar letusan bintang takdirnya. Itulah sebabnya banyak ahli terjebak di ranah ini. Tidak ada yang berani mencoba menerobos ke ranah raja begitu saja. Di atas 9 langit, kesadaran dan energi astral lelaki tua itu mendekati bintang takdirnya. Ia hanya sedikit lagi akan menyalakan bintang takdirnya, mengangkat dirinya ke alam berikutnya, dan menjadi eksistensi yang lebih tinggi. Namun, saat melakukan upaya terakhir, lelaki tua itu mulai kehilangan tenaga. Tubuhnya mulai gemetar, dan kesadaran serta energi astralnya mulai melemah. Jika ini gagal, lelaki tua itu berisiko kehilangan nyawanya. Sayangnya, terobosan adalah sesuatu yang tidak dapat dibantu oleh siapapun. Hanya dialah yang dapat membantu dirinya sendiri. Pak Tua, kau memang tidak berguna. Jika kau bahkan tidak bisa mencapai alam serendah alam raja, bagaimana kau bisa bermimpi untuk menaklukkan tuan muda ini? Suara Siang Shaoyun terdengar seperti petir yang tiba-tiba menyambar. Mengganggu siapapun yang sedang berada di tengah-tengah terobosan adalah hal yang tabu. Namun entah mengapa, ejekan Siang Shaoyun justru membantu. Kata-katanya membuat lelaki tua itu marah, membangkitkan semangat juang terakhir yang tersisa dalam dirinya. Bajingan! Kaulah bintangku, dan inilah hidupku. Bakar! Lelaki tua itu mengerahkan sisa tekadnya, dan dengan raungan, ia tampak membangkitkan kekuatan mental dan energi astralnya. Dengan dorongan, ia akhirnya mencapai bintangnya. Gesek! Gesek! Tiba-tiba, 4 berkas cahaya bintang membelah langit di atas mereka dan turun ke ruang batas ke-6, membawa serta sejumlah besar energi astral dengan kemurnian yang tak tertandingi. Keempat bintang dalam bagan kelahiran lelaki tua itu bereaksi sesuai dan menyerap energi astral baru tersebut. Seluruh tubuhnya mulai bersinar dengan pancaran yang gemilang seperti bintang, memandikan seluruh ruang batas ke-6 dengan cahaya. Cahaya itu begitu terang sehingga Siang Shaoyun tidak bisa lagi membuka matanya. Ia hanya samar-samar merasakan bahwa kekuatan lelaki tua itu tumbuh dengan sangat pesat.
Sepertinya orang tua itu telah terjebak di alam ini selama bertahun-tahun. Dengan terobosan ini, dia kemungkinan besar akan langsung sampai ke alam langit tingkat kedua, gumam Xiang Shaoyun pada dirinya sendiri. Entah mengapa, setelah ia memahami kekuatan kehadirannya sendiri, kehadiran seorang raja, ia memperoleh kemampuan untuk melihat bahwa lelaki tua itu sebenarnya telah mencapai fase penyelesaian alam transformasi. Bahkan, lelaki tua itu telah mencapai titik di mana ia sudah bisa menembus ke alam berikutnya. Itulah mengapa Xiang Shaoyun mengambil risiko dan memutuskan untuk membantu lelaki tua ini dengan memprovokasinya untuk mencapai terobosan. Meskipun Xiang Shaoyun saat ini masih lemah, pemahamannya tentang berbagai alam tidak tertandingi di kota Wu. Itu terutama karena dia berada di posisi yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan orang-orang di sini. Setelah beberapa waktu, energi astral di langit perlahan memudar sebelum menghilang. Adapun energi astral di dalam ruangan batas ke-6, tubuh lelaki tua itu sepenuhnya menyerapnya. Ketenangan kembali sekali lagi. Bang! Pria tua itu terbang menembus atap ruangan. Melayang di langit, dia tertawa terbahak-bahak. Haha. Aku telah memasuki alam Sky Soar. Haha. Emosi yang selama ini ditekan oleh lelaki tua itu meledak seperti letusan gunung berapi. Semua orang di istana balai bela diri melihat sosok itu tinggi di langit, dan semuanya berteriak kaget. Itu tetua Zhen Peng. Dia telah mencapai alam raja. Ini patut dirayakan. Itu tetua Zhen Peng. Dia adalah salah satu dari sedikit tetua yang masih hidup dari 2 generasi lalu. Dia benar-benar berhasil mencapai terobosan hari ini. Langit telah memberkati istana balai bela diri kita. Hahaha. Istana olah bela diri kita akhirnya memiliki ahli alam langit-langit sendiri. Sudah terlalu lama. Tidak terlalu lama, kan? Maksudku, baru 10 tahun yang lalu seorang wakil kepala istana juga berhasil menembus pertahanan itu. Tapi orang itu tidak bisa tinggal di istana balai bela diri kita. Tetua Zhen Peng berbeda. Dia akan tinggal untuk melindungi istana balai bela diri kita. Jika aku bisa mendapatkan sedikit bimbingan darinya di masa depan, itu akan jauh lebih baik. Selamat, Tetua Zhen Peng, atas keberhasilanmu menembus alam raja. Suara Yang Gao Chuan menggema saat ia memberi hormat kepada sosok di udara. Meskipun ia adalah kepala istana dan sebelumnya sekuat tetua ini, saat ini, ia harus memberikan penghormatan yang pantas diterima oleh tetua ini. Mungkin di seluruh 9 provinsi dewa, seorang ahli alam raja bukanlah sosok yang sangat kuat. Tetapi di kota kecil ini, seorang ahli alam raja cukup kuat untuk mendominasi semua orang dan segalanya. Para tetua lainnya juga memberi hormat kepada tetua Zhen Peng. Selamat, tetua Zhen Peng atas terobosan ini. Para pengawas dan murid melakukan hal yang sama. Tak seorang pun dari mereka berani meremehkan sang tetua. Bahkan di luar istana olah bela diri, pesan-pesan ucapan selamat terus bergema tanpa henti. Kalian semua boleh pergi, kata tetua Zhen Peng setelah mengamati kerumunan di bawahnya. Tetua Zhen Peng saat ini tidak lagi tampak seperti lelaki tua pikun sebelumnya. Bahkan, ia tampak hampir 20 tahun lebih muda sekarang, mendapatkan kembali ketampanannya di usia parubaya. Seluruh tubuhnya bergetar dengan kekuatan yang melimpah. Tetua Zhen Peng, tolong. Yang Gao Chuan hendak mengatakan sesuatu, tetapi kata-katanya terputus oleh teriakan tetua Zhen Peng dari arah tertentu. Dasar bocah bau. Berdiri di situ. Bab 62. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang dilakukan tetua Zhen Peng, dan mereka semua melihat ke arah tetua itu terbang. Di sana, seorang pemuda terlihat keluar dari ruangan batas dan mencoba menyelinap pergi. Pemuda itu jelas merupakan target tetua Zhen Peng. Sial. Bahkan setelah aku membantumu, kau masih tidak mau mengampuniku, pemuda itu mengumpat dalam hati. Pemuda itu tak lain adalah Xiang Shaoyun. Dia baru saja keluar dari ruang batas ke-6. Dia berencana menyelinap pergi saat tetua Zhen Peng merayakan terobosannya dan tidak menyangka akan tertangkap. Saat ini, tetua Zhen Peng sudah berada di depannya, menutup jalan pelariannya. Tetua Zhen Peng sekarang adalah kultivator alam langit tingkat 2, dan tingkat kultivasinya yang baru memberinya kecepatan gerak yang luar biasa cepat. Senior, apa yang Anda inginkan? Baiklah, saya akan menyerah, kata Xiang Shaoyun sambil mengangkat kedua tangannya dengan gugup. Ia takut lelaki tua itu akan membunuhnya dalam keadaan marah. Mata tetua Zhen Peng tertuju pada Xiang Shaoyun, dengan ekspresi rumit di wajahnya. Ia bingung tentang apa yang harus dilakukannya terhadap anak ini. Pada saat ini, Yang Gao Chuan, King Xiuhe, dan para tetua lainnya tiba. Yang Gao Chuan segera berkata, Tetua Zhen Peng, mohon berbelas kasih. Saya yang mengirim anak ini ke ruang batas ke-6. Dia memiliki fisik bintang 5 dan memiliki masa depan yang cerah.
Yang Gaochuan memohon keringanan hukuman atas nama Xiang Shaoyun karena ia percaya bahwa tetua Zhen Peng menyalahkan Xiang Shaoyun karena mengganggu kedamaiannya selama proses terobosan. Meskipun yang lain tidak tahu apa yang telah terjadi, ketika mereka mendengar Yang Gaochuan berbicara untuk Xiang Shaoyun, mereka memiliki dugaan sendiri. Tuan Istana, apa yang terjadi dengan Xiang Shaoyun? Bagaimana Anda bisa membiarkan dia memasuki ruang batas ke-6 tetua Zhen Peng? Tanya Qing Xiuhe dengan nada menyelidik. Yang Gaochuan menjawab, sekarang bukan waktunya untuk itu. Mari kita selesaikan ini dulu. Pada saat itulah Li Sumeng tiba-tiba berteriak kepada Xiang Shaoyun dari antara sekelompok tetua, kurang ajar. Xiang Shaoyun, cepat berlutut dan minta maaf atas kesalahanmu. Mengganggu pencapaian tetua Zhen Peng adalah kejahatan yang dihukum mati. Kata-kata Li Sumeng datang pada waktu yang tepat untuk menyulut kemarahan semua tetua lainnya. Mengganggu terobosan seseorang selalu dianggap tabu, apalagi hal sebesar kenaikan tetua Zhen Peng ke alam langit. Keberadaan seorang ahli alam raja saja sudah menandakan kemakmuran istana balai bela diri secara keseluruhan. Jika terobosan itu gagal, Xiang Shaoyun tidak akan mampu menggantinya bahkan jika dia mati 10 kali, bahkan jika dia memiliki fisik bintang 5. Karena berani mengganggu terobosan tetua Zhen Peng, anak ini tidak bisa dibiarkan lolos, kata seorang tetua. Benar sekali. Terlepas dari alasan mengapa dia berada di ruang pembatasan, dia tidak bisa terbebas dari hukuman. Anak kurang ajar, apa dia benar-benar berpikir dia bisa melakukan apa saja hanya karena dia memiliki fisik bintang 5? Kurasa kita harus melumpuhkan kultivasinya dan mengusirnya dari istana balai bela diri. Menurutku kita sebaiknya membunuhnya saja untuk mencegah masalah di masa depan. Beberapa tetua menggemakan sentimen Li Sumeng. Beberapa dekat dengan Li Sumeng sementara yang lain hanya mencoba untuk mengambil hati tetua Zhen Peng. Adapun para tetua lainnya yang tidak mengatakan apapun, mereka semua menunjukkan ekspresi yang rumit. Mereka masih belum memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang telah terjadi, sehingga mereka tidak mengambil keputusan apapun. Zichanghe tak kuasa berkata, para tetua, saya rasa kita harus menyerahkan keputusan ini kepada tetua Zhen Peng. Jika Xiang Shaoyun memang melakukan kesalahan, dia harus dihukum. Tetapi jika ini hanya kesalahpahaman, saya mohon kepada tetua Zhen Peng dan kepala istana untuk mengampuninya demi menghormati tuan saya. Zichanghe, jangan lupa bahwa mengganggu terobosan tetua Zhen Peng adalah kejahatan yang dihukum mati. Bahkan gurumu pun tidak akan melindunginya dalam situasi ini. Terobosan tetua Zhen Peng ke alam raja bukanlah hal sepele. Kau jelas-jelas menyalahgunakan posisi resmimu untuk membalas dendam pribadi. Aku yakin tetua Zhen Peng punya pendapat sendiri tentang ini. Keputusan akhir bukan di tanganmu. Zichanghe tetap teguh pada pendiriannya. Li Sumeng hendak membantah ketika Yang Gaochuan berteriak, cukup. Hentikan pertengkaran. Dengarkan saja aransemen tetua Zhen Peng. Setelah itu, semua orang terdiam. Saat itu, Xiang Shaoyun berkata dengan lembut, senior, jangan terus menatapku seperti ini. Aku malu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, lehernya semakin menyusut. Penampilannya saat ini membuat orang ingin segera maju dan memberinya pukulan yang keras. Hah! Aku, Zhen Peng, telah menghabiskan hidupku dalam kultivasi namun kejernihan pikiranku bahkan tidak sebanding dengan seorang pemuda, desah tetua Zhen Peng lalu melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang di sana. Dia memberi Xiang Shaoyun penghormatan yang dalam. Tuan muda, izinkan saya untuk tetap berada di sisi Anda dan menjaga Anda mulai sekarang. Bang! Kata-kata itu menghantam pikiran semua orang, membuat mereka terhuyung-huyung. Seorang kultivator alam raja adalah eksistensi yang jauh di atas banyak orang lain. Dia adalah yang terkuat di istana balai bela diri, juga yang terkuat di kota Wu. Namun, raja ini saat ini bersumpah setia kepada seorang pemuda alam astral yang mungil. Hal itu membalikkan dunia mereka. Mereka bertanya-tanya apakah semuanya hanyalah ilusi. Bahkan Xiang Shaoyun pun tercengang. Izinkan saya melakukan ini, Tuan muda, pinta tetua Zhen Peng ketika tidak mendapat jawaban. Saat itu, Yang Gaochuan menjilat bibirnya dan berkata, tetua Zhen Peng, apakah Anda ingin memikirkannya baik-baik? Anak ini hanya berada di alam astral. Sekalipun ia memiliki fisik bintang 5, ia tidak cukup layak untuk ini. Jika Anda benar-benar sangat menghargainya, Anda bisa memberinya bimbingan dalam kultivasinya. Benar sekali, tetua Zhen Peng. Kurasa kau sebaiknya fokus dulu pada penguatan kultivasimu, timpal Qing Xiuhe. Li Sumeng pun tak kuasa menahan diri untuk angkat bicara, tetua Zhen Peng, apakah Anda telah ditipu oleh bocah ini? Saya akan membunuhnya untuk Anda. Bajingan. Tetua Zhen Peng menoleh dan mengutuk Li Sumeng. Satu kata itu menggelegar seperti guntur yang dahsyat, dan aura raja mengalir keluar, seketika membuat Li Sumeng terlempar dan batuk darah.
Pemandangan itu mengejutkan para tetua. Tetua Zhenpeng mengamati kerumunan lalu berkata dengan keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya, "Saya, Zhenpeng, belum pikun. Saya tahu apa yang saya lakukan. Mulai hari ini, dia adalah tuan muda saya. Saya akan menjaganya seiring pertumbuhannya. Menyentuhnya bahkan dengan satu jari pun sama saja dengan menyerang saya." Tetua Zhenpeng berbicara dengan begitu tegas sehingga sepertinya dia tidak akan mengubah pikirannya. Yang Gao Chuan, King Xiuhe, dan yang lainnya sekali lagi menunjukkan ekspresi rumit di wajah mereka. Ketika Li Sumeng mendengar kata-kata itu, dia sangat marah hingga memuntahkan seteguk darah lagi. Lagi pula, dia sudah memasukkan Xiang Shaoyun ke dalam daftar orang yang harus dia bunuh. Tapi sekarang, Tetua Zhenpeng telah mengambil peran sebagai pelindung Xiang Shaoyun. Tidak, lebih tepatnya, Tetua Zhenpeng telah menjadi pengikut Xiang Shaoyun. Akankah dia masih memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu pada Xiang Shaoyun? Bagaimana jika Xiang Shaoyun berbalik dan menyerang mereka? Tak seorang pun dari mereka yang mampu menahan amarah Raja Alam. Saat memikirkan hal itu, seluruh tubuh Li Sumeng menjadi dingin. Bab 63. Izinkan saya, Tuan Muda. Tetua Zhenpeng mengulangi permintaannya. Pada saat itu, semua orang menatap Xiang Shaoyun, mata mereka dipenuhi berbagai macam emosi seperti iri hati dan keraguan. Xiang Shaoyun terbatuk sebelum akhirnya menjawab. "Baiklah, mengingat ketulusan yang telah kau tunjukkan, ikuti saja aku kemanapun di masa mendatang. Bakatmu memang tidak istimewa, tetapi kurasa kau bisa berkembang dengan bimbingan. Tidak akan sulit bagimu untuk mencapai puncak alam langit. Tetapi tentu saja, kau perlu bekerja keras jika ingin mencapai level yang lebih tinggi lagi." Bang! Kata-kata itu menghantam pikiran yang lain, memberi mereka sensasi bahwa mereka akan segera pingsan. Seorang kultivator alam astral kecil akan membimbing kultivator alam raja yang baru. Bukankah seharusnya sebaliknya? Itu tidak berbeda dengan bocah kecil yang mengaku mengajari orang dewasa, sesuatu yang benar-benar menggulingkan akal sehat. "Terima kasih banyak, Tuan Muda," jawab Tetua Zhenpeng dengan hormat. Orang-orang kini semakin tercengang. Mereka bahkan mulai bertanya-tanya apakah Tetua Zhenpeng telah dirasuki atau semacamnya. Mengapa dia mendengarkan anak ini? Xiang Shaoyun melirik kerumunan dan berkata sambil mengangkat bahu, baiklah, jangan menatapku seperti itu, kawan-kawan. Kemampuan kalian bahkan lebih buruk. Aku bahkan tidak akan menerima kalian sebagai bawahanku. Lupakan saja." Wajah semua orang menjadi muram. Apa-apaan ini? Sialan anak ini, semua orang mengumpat dalam hati. Mereka adalah para tetua istana balai bela diri, para ahli di alam transformasi. Dan seorang anak kecil berbicara kepada mereka dengan nada menghina seperti itu. Itu penghinaan. Tetua Zhenpeng. Yang Gao Chuan tidak tahu harus berkata apa lagi. Tetua Zhenpeng melambaikan tangannya dan berkata, "Pergilah, kalian semua. Jangan sebarkan berita bahwa aku telah berhasil menembus pertahanan. Tangani akibatnya sesuai keinginan kalian." Dia berhenti sejenak sebelum menambahkan, "Tentu saja, urusan istana balai bela diri tetap menjadi perhatianku." Dia hanya menambahkan kalimat terakhir untuk menenangkan orang-orang ini. Benar saja, semua orang menghela napas lega ketika mendengar jaminannya. Mereka khawatir Tetua Zhenpeng akan fokus menjadi bawahan anak ini dan mengabaikan segala sesuatu tentang istana balai bela diri mulai saat itu. Setelah Tetua Zhenpeng menyampaikan semua yang ingin disampaikannya, mereka memberi hormat kepadanya dan pergi satu persatu. Pada saat itulah Xiang Shaoyun memanggil Yang Gao Chuan, "Tuan Istana, mohon tetap di sini." "Oh, Qi Uhem. Ada apa?" tanya Yang Gao Chuan. Dia tak lagi berani memanggil Xiang Shaoyun, anak kecil. "Mana hadiahku? Aku sudah melewati ruangan batas ke-6. Jangan pergi tanpa memberiku hadiahku," kata Xiang Shaoyun sambil melangkah maju. Tentu, aku tidak akan pelit soal hadiahmu. Ambil saja apapun yang kau butuhkan dari aula senjata dan aula obat. Aku juga akan meminta seseorang untuk memberikan 100.000 poin kepadamu sebagai hadiah, kata Yang Gao Chuan cepat. Xiang Shaoyun kini mendapat dukungan dari Tetua Zhenpeng. Kemana saja di istana balai bela diri ia tidak bisa pergi. Dan apa saja yang di istana balai bela diri tidak bisa ia nikmati. Oh, bagus. Begitulah, kata Xiang Shaoyun dengan puas. Dia memang membutuhkan banyak sumber daya untuk kultivasinya. Jika istana balai bela diri dapat sepenuhnya terbuka untuknya, dia setidaknya akan mampu melipat gandakan kecepatan kultivasinya. Di sampingnya, Zi Changhe tersenyum tak berdaya sambil menyaksikan. Dia bahkan tidak tahu lagi harus berkata apa tentang Xiang Shaoyun ini. Aneh. Ya, itulah deskripsi yang paling tepat untuk Xiang Shaoyun.
Changhe masih ingat bagaimana Xiang Shaoyun membual tentang betapa jenius dan berbakatnya dia ketika pertama kali bergabung. Sekarang, dia akhirnya percaya bahwa Xiang Shaoyun tidak membual. Apa yang dia katakan adalah kebenaran mutlak. Itu sudah jelas setelah Xiang Shaoyun mencapai tahap kedua alam astral. Dan dengan metode yang tidak diketahui, Xiang Shaoyun bahkan berhasil menipu tetua Zhen Peng untuk menjadi bawahannya. Namun, apapun itu, hal tersebut tetap membuktikan betapa luar biasanya Xiang Shaoyun. Changhe kini sangat percaya bahwa Xiang Shaoyun adalah orang yang luar biasa. Ia bahkan mulai merasa seolah Xiang Shaoyun tidak lagi membutuhkannya sebagai kakak senior. Saat itu juga, Xiang Shaoyun berjalan menghampiri Changhe dan berkata, "Jika tidak ada hal lain, mari kita pergi, kakak senior. Aku akan mendemonstrasikan teknik tombak petir sekali lagi setelah kita kembali. Kurasa aku sudah mencapai level yang kau minta." Changhe terdiam saat mendengar itu. Dia tidak pernah menyangka Xiang Shaoyun masih akan memanggilnya kakak senior. "Kenapa kamu melamun? Apakah kamu gugup karena Pak Peng ada di sini?" "Jangan khawatir, anggap saja dia orang tua biasa," hibur Xiang Shaoyun. Changhe mengumpat, "Nak, meskipun kau tahu itu, seharusnya kau tidak membongkar rahasiaku seperti itu." Dia langsung tersadar dan berteriak, "Kembali dan tunjukkan padaku." "Haha, jangan begitu, kakak senior. Aku cuma bercanda. Lihat aku, seluruh tubuhku terluka. Kita setidaknya harus menunggu lukaku sembuh, kan?" kata Xiang Shaoyun sambil menunjuk luka-lukanya. "Bagaimana kamu bisa mendapatkan luka-luka itu? Apakah karena keterbatasan ruang?" tanya Changhe. Pada saat itu, tetua Zhen Peng menyela, "Tuan muda, apakah Anda telah menantang semua ruang batas sebelum ruang batas ke-6? Maksud saya, apakah Anda telah melewati semua tantangan?" Xiang Shaoyun tersenyum. "Tentu saja. Mengapa lagi kepala istana mengizinkan saya memasuki ruangan ke-6? Pupil mata tetua Zhen Peng menyempit, dan ekspresi kekaguman terpancar di wajahnya. "Tuan muda memang seorang raksasa di antara manusia, mampu mencapai ruang batas ke-6 yang saya jaga hanya dengan kekuatan alam astral tingkat pertama. Saya kira Anda masuk melalui pintu belakang atau semacamnya. Sepertinya saya saja yang terlalu kurang pengetahuan." Bahkan sebagai kultivator alam raja, tetua Zhen Peng masih benar-benar takjub dengan pencapaian Xiang Shaoyun. Dengan kekuatan alam astral tingkat pertama, dia berhasil mencapai ruang batas ke-6. Ini jelas merupakan yang pertama dalam sejarah Istana Aula Bela Diri. Di masa lalu, hanya mereka yang berada di peringkat keempat ke atas yang pernah mencapai sejauh itu. Dari sini, jelas betapa luar biasanya Xiang Shaoyun. Ketika Changhe mendengar percakapan mereka, dia terkejut sekali lagi. Dia tiba-tiba merasa sangat bodoh di hadapan adik juniornya ini. Di masa lalu, ia memandang Xiang Shaoyun sebagai permata yang belum diasah yang membutuhkan waktu untuk menempa karakternya. Ketika ia tumbuh lebih dewasa, itu akan menjadi waktu yang tepat untuk membimbingnya, membantunya mencapai tingkat yang lebih tinggi di masa depan. Namun kini, Xiang Shaoyun menunjukkan bakat kultivasi yang luar biasa bahkan tanpa Changhe mengajarinya apapun. Xiang Shaoyun tak lagi mempedulikan hal lain dan mulai kembali ke kediamannya. Sebelum pergi, ia tak lupa mengingatkan tetua Zhen Peng untuk berbicara dengan Yang Gao Chuan tentang kejadian hari ini. Ia tak ingin terlibat masalah yang tidak perlu. Ia hanya ingin berkultivasi dengan tenang. Tuan muda ini sungguh perkasa. Dengan lambaian tangan agungku, kehadiranku yang agung terungkap. Dan dengan itu, seorang raja alam langsung memohon untuk berada di bawah perlindunganku. Pesonaku memang tak tertahankan. Xiang Shaoyun bergumam dalam hati dengan narsis. Bab 64. Perkebunan Wu. Tetua ke-13 Istana Balai Bela Diri, Li Sumeng, telah tiba untuk bertemu dengan Patriark Klan Wu, Wu Fuxiang. "Kepala Desa Wu, saya telah mengambil keputusan mengenai usulan Anda. Saya akan membantu Anda," kata Li Sumeng dengan serius. "Oh, kenapa kau berubah pikiran?" tanya Wu Fuxiang dengan terkejut. "Apakah kau mengetahui kejadian kemarin?" tanya Li Sumeng, bukannya menjawab. "Apakah yang kau maksud adalah tetua Zhen Peng mencapai alam raja?" tanya Wu Fuxiang dengan tatapan penuh kerinduan di wajahnya. "Ya," jawab Li Sumeng. "Apa hubungannya dengan urusan bisnis kita ini?" tanya Wu Fuxiang. "Setelah penjelasanku, kau akan mengerti," kata Li Sumeng sebelum menceritakan kepada Wu Fuxiang semua yang terjadi sehari sebelumnya. Kata-kata Li Sumeng membuat Wu Fuxiang termenung lama. Seorang ahli alam raja benar-benar tunduk kepada seorang anak alam astral. Itu sungguh menggelikan. Tapi dia tahu Li Sumeng tidak akan pernah bercanda tentang hal seperti ini. "Sekarang aku mengerti mengapa kau berubah pikiran. Kau tidak ingin Istana Balai Bela Diri kehilangan tetua Zhen Peng, kan?" kata Wu Fuxiang. "Sebelumnya,
Wu Fuxiang telah mengajak Li Sumeng untuk bekerja sama dengan mereka dan menculik Xiang Shaoyun. Namun, Li Sumeng tidak langsung setuju. Ia hanya memberikan jawaban yang tidak pasti, kemungkinan besar karena ia sendiri memiliki keraguan tentang hal itu. Namun kini, Li Sumeng telah mengambil keputusan. Mungkin insiden kemarin adalah alasan perubahan pikirannya itu. Tetapi tentu saja, ada juga kemungkinan faktor lain yang berperan. Li Sumeng mengangguk. Ya, tapi selain itu, kau harus tahu bahwa aku tidak akrab dengan si Changhe itu. Kalau tidak, kau tidak akan mencariku sejak awal. Setelah jeda sejenak, dia melanjutkan, aku punya petunjuk mengapa kau menginginkan anak itu, pastikan saja kau tidak mengurangi janji yang kau berikan kepadaku setelah pekerjaan selesai. Jangan khawatir, orang tua ini tidak akan mengingkari janjinya. Tapi anak itu sekarang berada di sisi tetua Zhenpeng. Tidak akan mudah lagi untuk menyentuhnya, kata Wu Fuxiang. Baiklah, aku butuh bantuan kepala desa Wu untuk itu. Jika kau bisa mengunjungi tetua Zhenpeng secara resmi dan mengalihkan perhatiannya, aku akan bisa menculik anak itu, saran Li Sumeng. Wu Fuxiang berpikir sejenak sebelum berkata, baiklah. Aku akan mengunjungi raja baru ini hari ini. Akan terlalu tidak sopan bagi kami, klan Wu, jika tidak melakukannya. Keduanya berdiskusi lebih lanjut secara rinci, dan Li Sumeng pergi setelah mereka selesai. Hari ini, istana balai bela diri jauh lebih ramai dari biasanya. Setiap orang yang memiliki kedudukan di kota datang untuk memberi hormat kepada tetua Zhenpeng. Di kota Wu, kelahiran setiap kultivator tingkat raja baru merupakan peristiwa besar. Tetua Zhenpeng tidak suka berurusan dengan acara sosial seperti itu, tetapi Xiang Shaoyun menyuruhnya untuk mengurusnya. Jika tidak, orang-orang itu akan terus berkunjung tanpa henti, dan itu pada akhirnya akan mengganggu kultivasinya. Tetua Zhenpeng hanya bisa berjanji dengan pasrah untuk menyelesaikan masalah ini secepat mungkin sebelum fokus menjaga Xiang Shaoyun. Adapun alasan mengapa tetua Zhenpeng memutuskan untuk mengikuti Xiang Shaoyun, bahkan dia sendiri menganggapnya sebagai ide yang radikal. Namun, dia tidak menyesali keputusannya karena dia dapat merasakan dengan jelas betapa luar biasanya Xiang Shaoyun. Mungkin pilihan ini akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Adapun Xiang Shaoyun, ia fokus menyembuhkan luka-lukanya di kediamannya. Ia telah menerobos 4 ruangan batas berturut-turut sehari sebelumnya, dan ia mengalami luka yang cukup parah di ruangan kelima dan keenam. Ia perlu meluangkan waktu untuk memulihkan diri. Setelah semalaman beristirahat, ia hampir pulih sepenuhnya, tetapi luka-luka luarnya masih terasa. Namun saat ini, ia tidak bisa mempedulikan luka-luka luar tersebut. Ia sibuk memahami esensi di balik kekuatan kehadiran. Kemarin, di bawah penindasan tetua Zhenpeng, kehadiran seorang raja dipaksa keluar dari Xiang Shaoyun. Kehadirannya sebagai seorang raja berbeda dengan kehadiran seseorang di alam raja. Sebaliknya, itu adalah kehadiran bawaan seseorang yang terlahir untuk menjadi penguasa. Hal itu memungkinkannya untuk tidak takut menghadapi kehadiran lain, dan tidak ada kekuatan kehadiran biasa yang dapat menggoyahkan kekuatan kehadirannya. Meskipun ia telah memahami secara awal tentang kehadiran seorang raja, menguasainya sepenuhnya bukanlah hal yang mudah. Pertama, ia harus memiliki hati seorang raja yang mampu memerintah di atas semua orang. Ini adalah kriteria yang telah lama ia penuhi. Kedua, ia harus memiliki kekuatan yang cukup untuk mendukung kehadirannya. Jika tidak, kekuatan kehadirannya akan menjadi cangkang kosong. Kehadiran berasal dari pikiran. Dengan memperkuat pikiran, kehadiran akan menjadi maha kuasa, tak tergoyahkan, seperti kekuatan langit. Xiang Shaoyun bermeditasi pada sensasi kehadiran tanpa henti sambil berusaha meningkatkan pemahamannya tentang kekuatan. Kerja kerasnya membuahkan hasil berupa pemahaman yang semakin mendalam tentang kekuatan kehadiran. Dari segi kekuatan kehadiran yang kosong itu tak berbentuk. Dia telah mencapai level ini. Dan jika dia tumbuh lebih kuat lagi, dia akan mampu memberi bentuk pada kehadirannya dan menggunakannya melawan orang lain. Secara umum, hanya mereka yang berada di alam transformasi atau lebih tinggi yang mampu merasakan kekuatan kehadiran. Namun Xiang Shaoyun jelas merupakan pengecualian karena ia telah melakukan hal yang sama sebagai kultivator alam astral tingkat 2. Harus diakui bahwa ia benar-benar memiliki bakat kultivasi yang luar biasa. Xiang Shaoyun mengeluarkan bunga bintang ilusi dan beberapa tangkai obat kuno lainnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, semoga aku bisa memperluas lautan kosmos astralku lebih jauh. Lalu dia menelan semua ramuan itu. Bunga bintang ilusi sangat bermanfaat dalam membantu seseorang membangkitkan bintang-bintangnya, tetapi bagi mereka yang sudah berada di alam astral, ramuan ini tampaknya tidak berguna. Namun mengapa Xiang Shaoyun membelinya? Karena itu juga berguna untuk mengembangkan lautan kosmos astral. Setelah mencapai tahap kedua alam astral, lautan kosmos astralnya juga bertambah besar. Awalnya memiliki ruang seukuran kepalan tangan,
tetapi sekarang, memiliki ruang seukuran 2 kepalan tangan. Jika Xiang Shaoyun terus seperti ini, dia hanya perlu terus maju untuk mengembangkan lautan kosmos astralnya hingga mencapai titik di mana dia dapat menyimpan semakin banyak barang di dalamnya. Tetapi dia tidak sabar. Karena itu, dia perlu mengandalkan obat-obatan spiritual untuk membantu pertumbuhannya. Kekuatan obat membanjiri tubuhnya saat lautan kosmos astralnya mulai berputar cepat untuk menyerap semua kekuatan obat tersebut. Bunga bintang ilusi itu memang layak menjadi obat spiritual. Energi yang terkandung di dalamnya sangat bermanfaat, dan dengan obat-obatan kuno yang bertindak sebagai katalis, kekuatan murni mengalir ke lautan kosmos astral, membantunya tumbuh dengan pesat. Saat lautan kosmos astral meluas, 9 bintang Xiang Shaoyun juga bereaksi sesuai, menciptakan sungai cahaya di dalam tubuh Xiang Shaoyun, yang tampak mempesona dan magis. Bahkan tubuh fisiknya pun tampak bercahaya. Jika seseorang melihat wujudnya saat ini, mereka kemungkinan besar akan berteriak kaget karena anak surga telah turun ke dunia fana. Xiang Shaoyun tidak menyadari apa yang sedang terjadi, dan satu-satunya sensasi yang dirasakannya adalah kehangatan dan kenyamanan. Sayangnya, sensasi itu tidak berlangsung lama. Dalam waktu kurang dari 1 jam, khasiat obat itu telah sepenuhnya terserap. Semuanya berakhir begitu saja, gumam Xiang Shaoyun dengan kecewa setelah membuka matanya. Bunga bintang ilusi adalah obat spiritual, oleh karena itu, khasiat obatnya murni dan kuat. Setidaknya, itulah yang terjadi pada orang-orang dengan tingkat kultivasi Xiang Shaoyun. Meskipun demikian, khasiatnya tidak bertahan lama sama sekali. Mari kita lihat seberapa besar ruangannya bertambah. Xiang Shaoyun tidak terus memikirkan masalah itu dan segera melanjutkan. Dia berjalan ke sudut kediaman, menatap tumpukan benda-benda acak, dan mengerahkan pikirannya. Bab 65. Xiang Shaoyun berkehendak, dan ruang kosong di lautan kosmos astralnya muncul dalam pikirannya, memberitahunya berapa banyak ruang yang tersedia baginya. Hah! Ternyata sekarang sebesar ini, gumam Xiang Shaoyun gembira. Ia mendapati bahwa lautan kosmos astral kini sebesar kepala, jauh lebih besar dari ukuran aslinya. Setidaknya, itu cukup untuk menyimpan banyak tanaman obat. Sepertinya berlatih teknik laut kosmos astral adalah pilihan yang tepat. Ini membantu meningkatkan tingkat penyerapan kekuatan pengobatan, kata Xiang Shaoyun sebelum berdiri dan mengakhiri meditasinya yang singkat. Kemudian dia mengangkat tombak petirnya. Hosh! Hosh! Tombak petir menari di udara seperti kilat. Dengan ki ungu berputar di sekitar tombak, ia membelah udara dengan kekuatan luar biasa. Kemarin di ruang batas kelima, Xiang Shaoyun telah menggunakan teknik tombak petir. Penguasaannya atas teknik tombak ini telah meningkat, mencapai sedikit lebih dari 60%. Zi Changhe mengharuskannya mencapai 70% penguasaan, dan dia baru mencapai sekitar 5%. Namun, dia membutuhkan waktu selama ini karena dia tidak menghabiskan seluruh waktunya untuk berlatih teknik tombak. Dari berbagai senjata, yang paling disukai Xiang Shaoyun tetaplah pedang. Pedang adalah senjata paling unggul, dikenal sebagai senjata bagi mereka yang tak kenal takut. Itulah mengapa Xiang Shaoyun menyukai pedang sejak kecil. Namun, menggunakan senjata lain seperti pedang, tombak, halberd, dan sebagainya juga terlihat keren, jadi Xiang Shaoyun tidak keberatan mempelajari semua senjata. Setelah berlatih teknik tombak sekali, Zi Changhe keluar dari sudut tertentu dan memuji, jadi kau sudah mencapai 50% penguasaan. Itu sangat cepat. Sepertinya mencapai 70% penguasaan tidak akan terlalu sulit bagimu. Aku tidak punya apapun lagi untuk diajarkan kepadamu. Zi Changhe sangat terguncang setelah menyadari betapa luar biasanya Xiang Shaoyun. Dia sangat yakin bahwa bahkan tanpa bimbingannya, Xiang Shaoyun akan tetap tumbuh menjadi seorang ahli yang luar biasa. Semua itu berkat bimbinganmu, kakak senior, kata Xiang Shaoyun dengan rendah hati. Meskipun Zi Changhe tidak banyak membantunya, dialah orang yang membawa Xiang Shaoyun ke istana balai bela diri. Karena itu, Xiang Shaoyun sangat berterima kasih kepadanya. Zi Changhe tersenyum. Bagus bahwa kau tahu untuk bersyukur. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, selanjutnya, kau akan bisa mendapatkan apapun yang kau inginkan selama istana balai bela diri dapat menyediakannya. Dalam 6 bulan ke depan, aku harap kau dapat fokus meningkatkan kekuatanmu. Sebuah acara besar akan diadakan dalam 6 bulan ke depan, dan aku harap kau dapat meraih kejayaan bagi istana balai bela diri selama acara tersebut. Tepat ketika Xiang Shaoyun hendak menjawab, seseorang lain muncul di luar halaman. Lu Xiaoxing, seru Xiang Shaoyun gembira saat melihat pendatang baru itu. Kemudian, dia mengabaikan kakak seniornya dan berlari keluar. Zi Changhe mengumpat dalam hati saat melihat itu, dasar cowok biasa, lebih menghargai cewek daripada teman. Dia pergi dengan bijaksana. Sudah cukup lama sejak Xiang Shaoyun terakhir kali melihat Lu Xiaoxing.
Ia tampak lebih langsing dari sebelumnya, dan kelembutan di wajahnya yang dulu telah berkurang, digantikan oleh tatapan yang tegas. Perubahan ini membuatnya tampak lebih menarik dari sebelumnya. Ia mengenakan pakaian hijau ketat yang menonjolkan bentuk tubuhnya yang seperti jam pasir. Shaoyun. Lu Xiaoxing memanggil Xiang Shaoyun yang mendekat, matanya berbinar penuh kelembutan. Entah mengapa, ia memanggil Xiang Shaoyun dengan cara yang berbeda sekarang, dan panggilan baru ini jauh lebih penuh kasih sayang daripada sebelumnya. Beberapa hari yang lalu, dia berlari menjauh setelah Xiang Shaoyun memarahinya. Tetapi setelah pergi dan mengingat kembali kejadian itu, dia akhirnya mengerti bahwa Xiang Shaoyun hanya melakukan itu demi kebaikannya. Sebenarnya, Xiang Shaoyun hanya mencoba menjauhkannya dari bahaya. Itulah mengapa dia memarahinya hingga pergi. Tetapi dia baru menyadari hal itu setelah beberapa waktu. Setelah menyadari hal itu, dia bergegas kembali ke istana balai bela diri secepat mungkin dan memberitahu gurunya, tetua ke-11, He Yinghua, tentang hal tersebut. Tetapi ketika dia kembali ke lokasi penyergapan bersama gurunya, Xiang Shaoyun tidak ditemukan dimanapun. Selanjutnya, setelah Zi Changhe kembali, tuannya dan Zi Changhe pergi ke klan Wu untuk mencari Xiang Shaoyun. Namun, mereka kembali dengan tangan kosong. Dia yakin Xiang Shaoyun telah meninggal, dan dia terus berduka atas kematiannya. Baru-baru ini, dia menjalani kehidupan menyendiri. Baru hari ini, setelah mengakhiri masa menyendiri, dia mengetahui bahwa Xiang Shaoyun telah kembali dengan selamat. Hal itu membuatnya sangat gembira. Tanpa disadarinya, Xiang Shaoyun telah menempati tempat di hatinya. Sekarang, dia akhirnya bertemu dengannya lagi. Kepercayaan diri dan keanggunan yang dipancarkannya semakin bertambah setelah sekian lama. Menatapnya, dia terhanyut dalam lamunan. Namun, ia tetap perlu menjaga kesopanan sebagai seorang wanita muda, karena itu, ia menahan keinginannya untuk menerkam kepelukan pria itu. Xiang Shaoyun tidak menyadari semua itu. Ia hanya ingin berterima kasih padanya dengan sepatutnya. Ia adalah seseorang yang tidak meninggalkannya bahkan di saat-saat paling berbahaya, bukti bahwa ia adalah seseorang yang layak dipercaya, seorang teman yang dapat diandalkan. Cek-cek, baru sebulan, dan kau sudah semakin cantik. Xiang Shaoyun tak kuasa menahan diri untuk memuji Lu Xiaoxing saat mendekatinya. Lu Xiaoxing tersipu malu sambil menjawab dengan lembut, kau berbohong. Haha, aku memang tidak punya banyak kelebihan, tapi salah satu kelebihanku adalah kejujuran. Tapi tetap saja, sayang sekali, Xiang Shaoyun tertawa sambil menatap Lu Xiaoxing yang pipinya memerah. Kau masih narsis seperti biasanya, kata Lu Xiaoxing dengan nada menghina sebelum bertanya dengan penasaran, sayangnya tentang apa? Xiang Shaoyun terbatuk, batuk. Kurasa sebaiknya aku tidak mengatakannya. Tidak, aku ingin tahu. Lu Xiaoxing mendesah manja. Baiklah, ingat, kau yang memintanya. Jangan marah nanti, kata Xiang Shaoyun sebelum mengalihkan pandangannya ke dada Lu Xiaoxing dan berkata, ukurannya agak terlalu kecil. Sambil mengangkat alisnya, Lu Xiaoxing berteriak, bajingan. Lalu dia menamparkan Xiang Shaoyun. Lu Xiaoxing adalah kultivator alam astral tingkat pertama. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, tamparannya tetap memiliki kekuatan yang cukup besar. Hei, kau sudah berjanji tidak akan marah. Kenapa kau memukulku? Berhenti bersikap kasar, nanti kau tidak akan menemukan suami di masa depan, teriak Xiang Shaoyun sambil menghindari tamparan itu. Kaulah yang tidak akan bisa menemukan istri. Dasar bajingan. Lu Xiaoxing menghentakkan kakinya ke tanah dan mengumpat. Haha, aku tidak keberatan menikah dengan seorang ratu yang bisa mengurus kebutuhan hidupku. Itu akan sangat bagus. Xiang Shaoyun tertawa terbahak-bahak. Kau, tak seorang pun akan menginginkanmu, kata Lu Xiaoxing. Terlepas dari apa yang dikatakannya, sifat nakal Xiang Shaoyun ini sebenarnya sangat menarik perhatiannya. Baiklah, aku akan berhenti bercanda. Terima kasih. Xiang Shaoyun berhenti bercanda dan mengucapkan terima kasih dengan sungguh-sungguh. Dia sangat membenci orang-orang yang mengkhianatinya, tetapi dia juga sangat menghargai orang-orang yang setia kepadanya. Jangan khawatir. Lagi pula aku juga tidak banyak membantu. Malah aku hampir menghalangi jalanmu, gumam Lu Xiaoxing dengan perasaan bersalah. Selama kejadian itu, dia merasa benar-benar tak berdaya. Karena itu, dia telah menghabiskan bulan terakhir untuk berlatih dengan segenap kemampuannya. Akhirnya, dia berhasil menembus dan mencapai tahap pertama alam astral, secara resmi menjadi murid pribadi tetua ke-11. Xiang Shaoyun tersenyum. Jangan pernah berpikir seperti itu. Kau adalah teman yang setia. Kau, hanya sedikit kurang cerdas. Hati Lu Xiaoxing dipenuhi rasa manis ketika mendengar bagian pertama kalimat itu. Tetapi ketika mendengar bagian selanjutnya, wajahnya berubah muram. Bab 66.
Ulangi lagi, teriak Lu Xiaoxing dengan marah, tampak seperti harimau betina ganas dengan tangan di pinggang. Haha, aku bercanda, aku bercanda. Masuklah, silakan duduk. Seperti kata pepatah, kebahagiaan adalah kedatangan teman dari jauh. Tidak, tunggu, itu salah. Kamu sama sekali tidak dari tempat yang sangat jauh, Xiang Shaoyun tertawa. Setelah sedikit ragu, Lu Xiaoxing melangkah ke halaman. Si kecil putih sedang tidur di samping ketika dia masuk. Dia membuka matanya dan meliriknya sebelum mengabaikannya dan kembali tidur. Belakangan ini, si putih kecil fokus mencerna inti iblis yang ditelannya belum lama ini. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tidur. Ketika Lu Xiaoxing melihat si putih kecil, raut wajahnya ceria, dan ia berseru, "Wow! Kucing yang sangat lucu." Dia berlari mendekat dan mencoba mengangkat Little White. Tetapi sebelum dia sempat mendekatinya, Little White melesat ke tempat lain dengan cepat. Si putih kecil berteriak dengan kesal sambil menatap tajam ke arah Lu Xiaoxing, seolah memperingatkannya agar tidak mendekatinya. "Jangan kurang ajar, si kecil putih. Pergi sana, lanjutkan tidurmu di tempat lain," kata Xiang Shaoyun. Namun si putih kecil tidak beranjak. Sebaliknya, ia melompat ke bahu Xiang Shaoyun. "Shaoyun, apakah ini hewan peliharaanmu? Dia lucu sekali. Aku berharap aku juga punya anak kucing selucu ini," kata Lu Xiaoxing dengan iri. "Jika kau menyukai binatang buas, aku akan memberimu binatang buas Raja Iblis di masa depan," janji Xiang Shaoyun dengan murah hati. "Puff, kau memang tidak bisa berhenti menggertak, ya?" Lu Xiaoxing tidak mempercayai sepatah kata pun dari ucapan itu. Raja Iblis adalah tingkatan setara Raja Alam bagi manusia di dunia binatang iblis. Mendapatkannya tidak akan semudah itu. Aku tahu tak seorang pun akan mempercayaiku saat aku mengatakan yang sebenarnya. Xiang Shaoyun mengangkat bahu tak berdaya. Dia berbicara lagi, "Duduklah dulu. Aku akan mengambilkan sesuatu untukmu." Kemudian, Xiang Shaoyun memasuki rumah. Adapun Lu Xiaoxing, dia mulai merasa gugup tanpa alasan yang jelas. Dia akan memberiku sesuatu. Apa itu? Apakah dia mencoba menyatakan perasaannya padaku? Tetapi aku belum siap untuk itu. Lu Xiaoxing berpikir dalam hati, wajahnya memerah. Tak lama kemudian, Xiang Shaoyun keluar lagi. Ia membawa sebuah botol giok. "Ini, untukmu." Lu Xiaoxing memandang botol giok itu dan bertanya dengan penasaran, "Apa ini?" "Mata air bintang bumi," jawab Xiang Shaoyun acuh tak acuh. "Ini mata air bintang bumi. Kau menemukannya?" Lu Xiaoxing terkejut. Tidak ada yang mengejutkan tentang itu. Tuan muda ini adalah anak kesayangan surga, selalu diiringi keberuntungan kemanapun aku pergi. Jika aku menginginkan harta spiritual, itu akan datang hanya dengan menjentikkan jariku, kata Xiang Shaoyun sambil mengibaskan rambutnya. Xiang Shaoyun selalu cukup tampan, dan entah mengapa, mengibaskan rambutnya benar-benar berhasil membuat detak jantung wanita muda itu berakseleratesi. Lu Xiaoxing kembali terbewilderet, dan bukannya menerima mata air bintang bumi, dia malah berkata, "Aku tidak bisa menerima sesuatu yang begitu berharga. Jangan berlama-lama lagi. Ambil saja. Kalau tidak, aku akan menganggapmu meremehkanku," gerutu Xiang Shaoyun. Dia menambahkan, "Jika kau menolak, lebih baik aku membuangnya saja. Tidak ada gunanya menyimpannya." "Tidak, jangan." "Baiklah, aku akan mengambilnya," kata Lu Xiaoxing. "Nah, ini baru benar," kata Xiang Shaoyun dengan puas. Lu Xiaoxing menerima botol giok itu, jantungnya berdebar kencang sambil berpikir dalam hati, mengapa dia memperlakukanku begitu baik? Apakah dia jatuh cinta padaku? Saat Lu Xiaoxing sedang melamun, si putih kecil tiba-tiba mengeong, dan bulunya berdiri tegak. Ia memperlihatkan taringnya, seolah-olah musuh besar sedang mendekat. Begitu Xiang Shaoyun menyadari tingkah laku si putih kecil, ia mulai memperhatikan sekitarnya. Ia sangat memahami indera tajam yang dimiliki binatang buas iblis. Si putih kecil tidak akan bertingkah seperti itu tanpa alasan. Tapi mereka saat ini berada di dalam istana olah bela diri. Bahaya apa yang mungkin ada? Suara mendesing. Tiba-tiba, sesosok tubuh melesat di udara seperti hantu. Kemudian, sebuah karung hitam melilit Xiang Shaoyun dari atas. Meskipun Xiang Shaoyun sudah waspada, dia tetap tidak bisa bereaksi tepat waktu dan langsung takluk begitu saja. Hanya si putih kecil yang bisa bereaksi tepat waktu. Dia melompat dan berhasil menghindari penangkapan bersama Xiang Shaoyun. Apa-apaan ini? Apa yang terjadi? Xiang Shaoyun mengumpat dalam hati sebelum mulai meronta. "Diam!" teriak penculik itu sambil menamparkan Xiang Shaoyun. Bang! Tamparan itu sangat kuat, sampai-sampai Xiang Shaoyun muntah darah hanya dengan satu serangan. Organ dalamnya hampir meledak,
dan dia pingsan akibat tamparan itu. Tidak ada kultivator alam astral yang mampu melancarkan serangan seperti ini. Penculik itu setidaknya adalah seorang ahli alam transformasi. Lu Xiaoxing sangat ketakutan, dan tepat saat dia hendak berteriak, sebuah tendangan membuatnya terpental. Untungnya, penculik itu tampaknya tidak berniat membunuhnya. Jika tidak, dia pasti sudah tewas hanya dengan satu tendangan. Meskipun begitu, dia tetap terpental beberapa meter, muntah darah, dan pingsan. Adapun penculik itu, ia segera pergi bersama Xiang Shaoyun. Tidak jauh dari kediaman itu, sebuah kereta kuda sudah menunggu. Penculik itu langsung melompat ke dalam kereta kuda bersama Xiang Shaoyun. Gia! Kusir segera mencambuk kudanya, dan kereta melaju kencang menuju pintu keluar istana aula bela diri. Si putih kecil mengejar dengan cepat, dan tak lama kemudian, ia berhasil menyusul dan bersembunyi di bawah kereta. Orang-orang di dalam kereta mengalihkan perhatian mereka ke tempat lain sehingga mereka tidak memperhatikan si putih kecil. Kereta tiba di pintu keluar. Para penjaga melirik kusir sebelum menyingkir untuk memberi jalan bagi kereta tetua. Setelah meninggalkan istana balai bela diri, orang-orang di dalam kereta menghela napas lega. Selanjutnya, kereta menuju ke kediaman klan Wu. Sementara itu, Zi Changhe baru saja kembali ke kediaman Xiang Shaoyun karena tiba-tiba merasa tidak enak badan. Namun, ketika kembali, ia hanya menemukan Lu Xiaoxing yang tidak sadarkan diri. Wajahnya langsung muram. Ia bergegas menghampiri dan membangunkan Lu Xiaoxing sebelum bertanya, apa yang terjadi? Di mana Xiang Shaoyun? Dia diculik. Lu Xiaoxing terbata-bata menjawab. Sialan, teriak Zi Changhe dengan marah. Xiang Shaoyun adalah adik laki-lakinya dan juga memiliki tetua Zhen Peng sebagai pengikutnya. Namun, seseorang masih berani melawan Xiang Shaoyun. Orang itu terlalu lancang. Setelah memberi Lu Xiaoxing pil penyembuhan, Zi Changhe bergegas menuju pintu keluar. Apakah kalian melihat ada orang yang pergi tadi? Teriak Zi Changhe kepada para penjaga. Tetua ke-19, terlalu banyak orang yang datang dan pergi hari ini. Bolehkah saya tahu siapa yang Anda cari? Jawab seorang penjaga dengan gugup. Aku sudah bertanya tentang tadi. Baru saja beberapa saat yang lalu. Apa kalian melihat orang mencurigakan pergi? Adikku Xiang Shaoyun baru saja diculik. Apa kalian tidak memperhatikan apapun? Zi Changhe meraung. Bab 67. Xiang Shaoyun telah diculik. Kejadian ini menimbulkan kehebohan di istana balai bela diri. Tetua Zhen Peng sangat marah ketika mendengar kabar itu. Ia baru saja menjadi pengikut Xiang Shaoyun belum lama ini, namun seseorang berani menculik Xiang Shaoyun. Sungguh kurang ajar si penculik itu. Selidiki. Cari tahu siapa pelakunya. Jika aku menemukan siapa pelakunya, aku akan membasmi seluruh klannya. Tetua Zhen Peng meraung marah. Yang Gao Chuan juga sangat marah. Di mana para penegak hukum? Bagaimana kalian menjaga istana balai bela diri kita? Kejadian seperti ini terjadi di siang bolong. Apakah kalian tidak menginginkan posisi kalian lagi? Tetua penegak hukum itu menyeka keringatnya dan berkata, Tuan Istana, itu kesalahan saya. Terlalu banyak tamu, dan kami semua fokus pada keamanan di sini. Karena itu, keamanan di area lain menjadi longgar. Saya akan segera mulai mencarinya. Penculik itu jelas musuh Xiang Shaoyun. Siapa yang telah dia sakiti? Tetua Zhen Peng mengerutkan kening. Aku yakin itu klan Wu, kata Zi Changhe. Mengapa begitu? Tanya Tetua Zhen Peng. Xiang Shaoyun telah mengalahkan seorang anggota klan Wu, dan mereka menyimpan dendam terhadapnya karena itu. Sebelumnya, mereka telah mencoba menculiknya tetapi gagal. Beberapa hari yang lalu ketika Xiang Shaoyun kembali dari pegunungan 100 binatang, mereka mencoba menculiknya lagi. Aku tiba tepat waktu dan membunuh mereka. Selain mereka, aku tidak bisa memikirkan siapapun yang cukup berani untuk melakukan hal seperti ini, jelas Zi Changhe. Klan Wu. Kepala desa Wu Fuxiang tadi datang mengunjungi saya. Benarkah mereka? Tetua Zhen Peng bergumam marah. Dia berhenti sejenak sebelum menambahkan, ayo, kita kunjungi klan Wu. Jika benar mereka, klan Wu tidak perlu lagi eksis. Setelah mengatakan itu, Tetua Zhen Peng meraih Zi Changhe dan langsung terbang menuju kediaman Wu. Kota Wu tidak terlalu besar. Seorang ahli alam raja hanya membutuhkan beberapa tarikan napas untuk sampai ke kediaman Wu. Wu Fuxiang, keluarlah, teriak Tetua Zhen Peng saat tiba. Ketika para anggota klan Wu melihat orang-orang di langit, mereka semua merasa khawatir. Rasa takut terpancar di wajah mereka saat mereka menyadari bahwa orang-orang yang mampu terbang itu semuanya sangat kuat. Para petinggi klan Wu juga merasa khawatir. Tak lama kemudian, Wu Fuxiang memimpin para petinggi dan keluar. Jadi, ini Tetua Zhen Peng. Saya baru saja kembali dari tempat Anda,
namun Anda sudah di sini. Saya sangat terharu atas kebaikan yang Anda tunjukkan kepada saya. Silakan masuk dan duduk. Klan Wu akan merasa terhormat memiliki Anda sebagai tamu kami. Tetua Zhen Peng tidak perlu berkata apa-apa lagi dan mendarat bersama Zi Changhe. Apakah kalian yang menculik tuan muda saya, Xiang Shaoyun? Tanya Tetua Zhen Peng terus terang. Bolehkah saya bertanya siapa Xiang Shaoyun ini? Saya belum pernah mendengar namanya, tanya Wu Fuxiang, wajahnya tampak bingung. Kepala desa lama, Xiang Shaoyun adalah adik saya. Sebelumnya, klan Wu Anda telah beberapa kali mencoba mencelakainya. Sekarang dia menghilang, saya menduga klan Wu Anda adalah pelakunya. Kepala desa lama, jika Anda ragu, Anda dapat bertanya kepada kepala desa saat ini apakah dia tahu sesuatu, kata Zi Changhe. Tetua Zi, Anda tidak bisa menuduh orang lain tanpa bukti. Mengapa klan Wu akan mencelakai adik Anda? Wu Hongqi melangkah maju dan berbicara. Kau berani mengatakan 2 gelombang penculik sebelumnya bukan dari klan Wu-mu? Tanya Zi Changhe. Aku penasaran, mengapa kau begitu yakin orang-orang itu berasal dari klan Wu? Wu Hongqi balik bertanya. Hal itu langsung membuat Zi Changhe terdiam. Dari 2 gelombang penculik, satu menghilang sepenuhnya sementara yang kedua dengan cepat dibunuh olehnya. Orang mati tidak bisa bersaksi. Tidak ada jawaban. Klan Wu mencibir sebelum berkata, aku hanya menahan diri karena menghormati posisimu sebagai sesepuh istana balai bela diri. Tidak seorang pun diperbolehkan menuduh klan Wu secara membabi buta seperti ini. Diam kau, Hongqi, tegur Wu Fuxiang. Kemudian, ia berbicara dengan sopan kepada Tetua Zhen Peng. Tetua Zhen Peng, Anda telah mendengar mereka. Saya rasa ini tidak ada hubungannya dengan klan Wu. Bagaimana kalau begini, kita akan mengirim beberapa orang untuk membantu pencarian dan menemukan kebenaran serta membuktikan ketidakbersalahan kita. Lagi pula, kota Wu adalah wilayah kekuasaan klan Wu. Zi Changhe masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Tetua Zhen Peng berbicara sebelum dia, terima kasih atas bantuanmu. Xiang Shaoyun adalah tuan mudaku. Aku akan membasmi seluruh keluarga siapapun yang berani menyakitinya. Kemudian, Tetua Zhen Peng pergi bersama Zi Changhe. Setelah mereka pergi, Wu Hongqi berkata dengan ekspresi muram, Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tenang semuanya. Ini bukan apa-apa. Wu Fuxiang melambaikan tangannya. Dia menambahkan, kirim beberapa orang untuk mencarinya. Wu Hongqi pergi dan membentuk tim pencarian. Suasana tegang menyelimuti kota Wu karena banyak orang dihentikan saat bepergian dan diinterogasi. Sebagian besar penduduk kota tidak tahu apa yang sedang terjadi. Karena itu, mereka semua bingung dan cemas. Di suatu tempat, Zi Changhe berkata kepada Tetua Zhen Peng, Tetua Zhen Peng, apakah kita akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Coba pikirkan. Selain klan Wu, apakah ada tersangka lain? Tanya Tetua Zhen Peng. Ia menambahkan, saya yakin klan Wu tidak akan begitu berani menculik seseorang dari istana balai bela diri kita. Saya rasa ini mungkin pekerjaan orang dalam. Konspirasi orang dalam. Zi Changhe tercengang. Dia tidak mempertimbangkan kemungkinan itu karena perhatiannya hanya terfokus pada klan Wu. Bagaimana mungkin orang luar bisa dengan mudah meninggalkan istana balai bela diri? Bahkan jika mereka ingin menyelinap melewati tembok, itu bukanlah hal yang mudah, pikir Tetua Zhen Peng. Mungkin tetua ke-13-nya, Li Sumeng. Zi Changhe langsung menunjuk. Bagaimana kau yakin itu dia? Tanya Tetua Zhen Peng. Zi Changhe kemudian memberikan penjelasan sederhana tentang semua yang dia ketahui. Begitu. Ayo pergi, Tetua Zhen Peng membawa Zi Changhe kembali ke istana balai bela diri setelah mendengarkan penjelasan tersebut. Mereka langsung menuju kediaman Li Sumeng. Sayangnya, Li Sumeng tidak ditemukan dimanapun. Namun, anak-anaknya ada di sana. Salam, Tetua Zhen Peng. Li Tianba dan Li Hong'er menyapa Tetua Zhen Peng dengan hormat. Di mana ayahmu? Tanya Tetua Zhen Peng. Kurasa dia ada di luar istana. Kami tidak terlalu yakin, jawab Li Tianba. Begitukah? Sungguh kebetulan. Tetua Zhen Peng mengerutkan kening. Tetua Zhen Peng, kita harus segera menemukannya. Dia pasti pelakunya, kata Zi Changhe. Tepat pada saat itu, sebuah kereta kuda terlihat menuju ke arah mereka. Ketika kereta berhenti, Li Sumeng turun. Melihat Tetua Zhen Peng, dia segera memberi salam. Tetua Zhen Peng, ada yang bisa saya bantu. Tepat ketika Tetua Zhen Peng hendak berbicara, sesosok putih melesat keluar dari bawah kereta. Si kecil putih mendarat di samping Zi Changhe, menggigit kaki celananya, dan menariknya, seolah mencoba mengatakan sesuatu. Ini anak harimau belang milik Shaoyun. Benar saja, Li Sumeng adalah penculiknya. Zi Changhe langsung meraung saat mengenali si kecil putih. Bab 68. Zi Changhe, omong kosong apa yang kau ucapkan?
Aku baru saja kembali dari luar. Kapan aku menculik Xiang Shaoyun? Li Sumeng menjawab tanpa menunjukkan rasa gugup. Bahkan jika dia pelakunya, dia pasti tidak akan mengakuinya. Berhentilah menyangkalnya. Shaoyun hilang saat hewan peliharaannya bersamamu. Kau pasti pelakunya. Katakan, apa yang kau lakukan pada Shaoyun? Jika terjadi sesuatu padanya, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja, teriak Zi Changhe kepada Li Sumeng. Binatang buas ini pasti mengikutiku saat aku dalam perjalanan pulang. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Tetua Zhenpeng, tolong tunjukkan keadilan padaku, jawab Li Sumeng. Namun sebelum Tetua Zhenpeng sempat berkata apa-apa, si kecil putih mengeong lagi dan berlari pergi, melambaikan cakarnya berulang kali seolah mencoba mengajak Zi Changhe untuk ikut bersamanya. Makhluk buas ini cerdas. Dia pasti tahu di mana Shaoyun berada, kata Zi Changhe sebelum mengejar si putih kecil. Adapun Tetua Zhenpeng, dia mendengus dingin ke arah Li Sumeng dan berkata, sebelum kita mengetahui kebenarannya, kau tidak diizinkan meninggalkan istana balai bela diri. Jika tidak, aku akan memburumu kemanapun kau pergi. Setelah itu, Tetua Zhenpeng juga mengejar si kecil putih. Begitu keduanya pergi, wajah Li Sumeng memucat. Dia telah mempertimbangkan semuanya sebelum melaksanakan rencananya, tetapi dia telah melewatkan anak singa itu. Dia putus asa memikirkan apa yang menunggunya. Ayah, ini tidak ada hubungannya denganmu, kan? Tanya Li Tianba dengan hati-hati. Li Sumeng tidak menjawabnya. Dia memejamkan mata dan berpikir dalam hati, Wu Fuxiang, kau sebaiknya bergerak cepat. Jika mereka menemukannya, aku akan mati. Di belakang kediaman Wu terdapat sebuah rumah terbengkalai. Daerah ini masih merupakan wilayah kekuasaan klan Wu, tetapi sudah menjadi daerah yang ditinggalkan. Saat ini, Xiang Shaoyun berada di sana, masih tak sadarkan diri di dalam karung. Tiba-tiba, sebuah dinding tersembunyi bergerak sebelum terbuka dan memperlihatkan sebuah terowongan. Seseorang muncul dari terowongan tersebut. Pendatang baru itu dengan cepat mengangkat Xiang Shaoyun dan memasuki terowongan. Setelah mereka masuk, pintu terowongan tertutup kembali, dan dinding kembali normal. Ini adalah terowongan buatan manusia yang terhubung langsung ke ruangan tersembunyi di bawah kediaman Wu. Ruangan tersembunyi itu luas, dan Wu Fuxiang saat ini berdiri di sana menunggu dengan cemas. Di hadapannya terdapat sebuah kuali besar. Kuali itu berbentuk persegi panjang dengan desain yang sederhana dan kasar. Di kuali tersebut terdapat banyak ukiran rumit, yang membuat kuali itu tampak tidak biasa. Api berkobar di bawah kuali, sementara di atas kuali, uap terlihat mengepul. Banyak ramuan obat berharga berada di sekitar kuali, termasuk sejumlah besar obat spiritual. Aroma ramuan obat memenuhi ruangan. Orang yang membawa Xiang Shaoyun muncul, dan dia menjatuhkan Xiang Shaoyun ke tanah. Baiklah. Kalian semua berjaga di luar. Jangan masuk tanpa perintahku, perintah Wu Fuxiang. Dengan perintahnya, orang-orang yang bersembunyi di seluruh ruangan berpencar dan pergi. Haha, akhirnya aku mendapatkan fisik bintang 5 ini. Sekarang, aku bisa mulai menyempurnakan pil pembentuk tubuh pemulihan yangku. Wu Fuxiang tertawa terbahak-bahak. Pil pembentuk tubuh pemulihan yang adalah pil yang mampu memperpanjang umur dan meningkatkan fisik seseorang. Wu Fuxiang tidak memiliki banyak waktu lagi untuk hidup dan mungkin akan meninggal dalam beberapa tahun. Dia tidak bisa menerima itu. Tetapi jika dia ingin terus hidup, dia harus mencapai alam raja. Sayangnya, dia tidak lagi memiliki vitalitas yang cukup untuk mencapai alam raja. Karena itu, dia harus mencari alternatif lain. Pil pembentuk tubuh pemulihan yang adalah alternatif terbaik. Namun, pil pembentuk tubuh pemulihan yang membutuhkan seseorang dengan fisik bintang 5 sebagai bahan utamanya. Itulah mengapa dia telah mencoba segala cara untuk menculik Xiang Shaoyun. Wu Fuxiang tidak ingin memperpanjang masalah ini. Karena itu, ia melepaskan karung yang membungkus Xiang Shaoyun. Kemudian ia melepaskan pakaian Xiang Shaoyun, meninggalkannya telanjang. Jika orang lain melihat pemandangan ini, mereka mungkin mengira lelaki tua ini adalah seorang cabul tua. Wu Fuxiang kemudian melemparkan Xiang Shaoyun ke dalam air mendidih di dalam kuali. Xiang Shaoyun yang tak sadarkan diri langsung terbangun karena rasa panas yang menyengat. Sayangnya, teriakannya tidak berarti apa-apa karena tutup kuali langsung ditutup setelah ia dilempar ke dalamnya. Aku akan merebusmu sampai matang dulu sebelum perlahan menambahkan ramuan lainnya. Kurasa pilnya akan jadi dalam 3 hari 3 malam, gumam Wu Fuxiang. Di dalam kuali itu, Xiang Shaoyun tidak lagi pingsan. Namun, setelah teriakan awalnya, ia terdiam. Ia tidak mati. Melainkan, ia sudah terbiasa dengan suhu seperti itu. Sialan. Siapa yang mencoba memasakku? Untung aku pada dasarnya tumbuh di dalam kuali. Kalau tidak,
aku pasti sudah matang sekarang, umpat Xiang Shaoyun. Tamparan yang diterimanya tadi telah memberinya luka yang cukup serius. Bahkan air panas mendidih pun hampir tidak bisa membangunkannya. Dia telah direndam dalam obat mendidih sejak kecil. Karena itu, fisiknya adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Meskipun begitu, jika ini terus berlanjut, dia akan mati lemas sebelum dimasak. Dia mulai menyebarkan buku panduan penguasa penakluk surga dan perlahan-lahan menyembuhkan lukanya. Pada saat yang sama, dia meminjam panas di dalam kuali untuk lebih memeras potensi yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Suhu di dalam kuali itu sangat tinggi, sampai-sampai kulit Xiang Shaoyun menjadi merah sepenuhnya. Namun, karena suhu yang sangat tinggi itu, potensi yang terpendam dalam dirinya terungkap dengan kecepatan yang menakjubkan. Kecepatan ini bahkan melampaui kecepatan Xiang Shaoyun membangkitkan potensinya ketika dia berada di ruang batas. Saat dia membangkitkan kekuatan tersembunyi di dalam dirinya, lukanya sembuh dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Selain itu, kekuatannya juga meningkat. Tetapi alih-alih meningkatkan kultivasinya, Xiang Shaoyun menyalurkan energi yang baru diperolehnya ke lautan kosmos astralnya. Kali ini, aku harus memperbesar ukurannya setidaknya 1 kali lipat, janji Xiang Shaoyun. Dibandingkan dengan kekuatan, ia lebih mendambakan peningkatan ruang di dalam lautan kosmos astralnya. Lagi pula, baginya, meningkatkan kekuatan bukanlah hal yang sulit, tetapi memperluas lautan kosmos astralnya adalah hal yang sulit. Jika ia memperluas lautan kosmos astralnya, ia akan mampu menyimpan lebih banyak barang di dalamnya. Itulah fungsi yang paling ia butuhkan saat ini. Sementara itu, Little White telah tiba di bangunan terbengkalai di belakang Wu Estate bersama Zi Changhe dan tetua Zhen Peng. Sayangnya, mereka sama sekali tidak menemukan Xiang Shaoyun di sana. Karena itu, baik tetua Zhen Peng maupun Zi Changhe mulai bertanya-tanya apakah Little White telah membawa mereka ke tempat yang salah. Tidak ada siapapun. Bagaimana mungkin tidak ada siapapun di sini? Apakah mereka bahkan telah menghancurkan mayatnya untuk menghilangkan semua bukti, kata Zi Changhe dengan geram. Tetua Zhen Peng mengamati sekelilingnya dan berkata, mereka mungkin telah memindahkannya ke tempat lain. Kurasa seseorang baru saja berada di sini. Si kecil putih mengeong sebelum mulai mencari aroma Xiang Shaoyun. Sayangnya, aroma aneh lain tercium di udara, menutupi semua aroma lainnya. Karena itu, pencarian si kecil putih sia-sia. Bab 69. Wu Fuxiang telah mempertimbangkan segala kemungkinan dalam rencananya. Pertama, ia meminta Li Sumeng untuk menculik dan mengantarkan Xiang Shaoyun ke gedung terbengkalai. Kemudian, ia meminta seseorang mengantarkan Xiang Shaoyun kepadanya melalui terowongan tersembunyi. Dan untuk menghindari terdeteksinya terowongan tersembunyi oleh binatang buas, ia menyebarkan beberapa benda yang dapat mengganggu indera penciuman binatang buas untuk menutupi semuanya. Karena itu, bahkan setelah Little White membawa tetua Zhen Peng dan Zi Changhe ke bangunan terbengkalai tersebut, mereka tetap tidak dapat menemukan Xiang Shaoyun. Tak lama kemudian, setengah hari pun berlalu. Wu Fuxiang merasa bahwa Xiang Shaoyun pasti sudah mati sekarang. Karena itu, dia sedikit mengangkat tutupnya untuk memperlihatkan lubang kecil sebelum melemparkan seikat obat-obatan kuno dan 3 tangkai obat spiritual ke dalam kuali. Pertama-tama, aku akan mengubah semuanya menjadi cairan obat sebelum secara bertahap menambahkan semua bahan lainnya. Dengan begitu, pil pembentuk tubuh pemulihan yang akan selesai. Wu Fuxiang semakin bersemangat saat memikirkannya. Di dalam kuali, ketika Xiang Shaoyun mendengar Wu Fuxiang, dia menahan napas dan tidak mengeluarkan suara. Dia yakin bahwa saat dia mengeluarkan suara apapun, dia akan dibunuh. Pil pembentuk tubuh pemulihan yang. Jadi, itulah yang dilakukan bajingan tua ini. Xiang Shaoyun mengumpat dalam hati. Meskipun dia tidak tahu siapa lelaki tua ini, jelas bahwa lelaki tua ini memperlakukannya sebagai bahan obat. Itu benar-benar menjijikkan. Setelah obat-obatan ditambahkan ke dalam kuali, obat-obatan itu larut oleh panas di dalam kuali. Xiang Shaoyun bergerak cepat dan meraih obat spiritual yang belum sepenuhnya larut. Ekspresi gembira muncul di wajahnya ketika dia berhasil menangkapnya. Obat spiritual kelas rendah, tanaman merambat tulang saraf. Tanaman merambat tulang saraf adalah obat spiritual yang mampu memperkuat saraf dan tulang seseorang. Itu adalah obat yang sangat baik untuk memperkuat tubuh. Tanpa ragu-ragu, Xiang Shaoyun menelan tanaman merambat tulang saraf itu. Ingin memurnikan pil pembentuk tubuh pemulihan yang. Jangan harap. Tuan muda ini akan memakan semua obatmu. Xiang Shaoyun mengumpat dalam hati. Setelah menelan sulur tulang saraf, Xiang Shaoyun memurnikannya secepat mungkin. Sulur tulang saraf memiliki khasiat obat yang ampuh dan sangat berpengaruh pada kultivator alam astral. Aliran energi mengalir melalui tubuhnya dan mulai memperkuat saraf dan tulangnya. Tiba-tiba,
tulang punggung bagian bawahnya mulai bersinar dengan cahaya ungu yang aneh, dan saat cahaya ungu itu menyebar ke seluruh tubuhnya, tulang punggungnya menyerap semua energi penyembuhan dari tanaman merambat tulang saraf. Ia menyerap semuanya, tanpa meninggalkan apapun. Setelah tulang punggung menyerap energi penyembuhan dari sulur tulang saraf, pancaran ungunya semakin terang, memenuhi tubuh Xiang Shaoyun dengan aura ungu. Aura ungu itu juga perlahan menyebar ke sekeliling tubuh Xiang Shaoyun. Gesek, gesek. Untaian energi ungu merembes dari tutup kuali, dan bersamaan dengan energi ungu itu tercium aroma obat-obatan yang telah dilarutkan, memenuhi ruangan tersembunyi itu dengan wangi yang memikat. Wu Fuxian sedang bermeditasi ketika ia menarik napas dalam-dalam. Ia membuka matanya dengan gembira dan berkata, "Bagus. Fisik bintang 5 memang merupakan bahan obat yang luar biasa. Aku baru saja memulai proses pemurniannya, dan Ki Ungu sudah mulai keluar. Sepertinya ketika pil pembentuk tubuh pemulihan yang akhirnya selesai, aku akan dapat langsung memasuki alam raja." Tanpa ragu-ragu, Wu Fuxian mulai menambahkan lebih banyak ramuan obat ke dalam kuali. Kali ini, sebelum ramuan obat itu sempat masuk ke dalam air mendidih, Xiang Shaoyun menangkap 3 di antaranya. Ketiga ramuan itu adalah ramuan spiritual dengan khasiat pengobatan terkuat di antara kumpulan ramuan ini. Dia memasukkan semuanya ke dalam lautan kosmos astralnya. Karena lautan kosmos astral Xiang Shaoyun telah berkembang akhir-akhir ini, memasukkan beberapa tangkai obat spiritual ke dalamnya bukanlah masalah baginya. Adapun obat-obatan kuno lainnya, dia hanya memasukkannya semua ke dalam mulutnya. Makan, makan. Xiang Shaoyun mengunyah tanpa henti. Dia bahkan tidak peduli apakah itu obat lama atau sesuatu yang lain, karena rasa lapar yang hebat tiba-tiba menyerangnya seolah-olah tubuhnya sangat kekurangan nutrisi dan energi. Oleh karena itu, selain obat-obatan kuno, Xiang Shaoyun juga mulai meminum cairan obat di dalam kuali. Tulang punggungnya tampaknya memiliki kekuatan aneh yang terus-menerus menyerap energi obat. Karena itu, bahkan 9 bintangnya pun tidak mampu menyerap banyak energi obat. Xiang Shaoyun tidak menyadari fenomena ini. Satu-satunya sensasi yang dia rasakan saat ini adalah rasa haus yang sangat besar akan energi. Hening. Xiang Shaoyun bahkan melanjutkan pemurnian 3 tangkai obat spiritual di lautan kosmos astralnya. Sejumlah besar energi obat menyebar dari lautan kosmos astralnya, dan lautan kosmos astralnya tumbuh lagi. Sekarang, lautan kosmos astral itu sudah selebar setengah meter. 9 bintang bersinar terang, menyelimuti lautan kosmos astral dengan pancaran cahayanya. Di tengah-tengah semuanya terdapat tulang punggung yang terus bersinar dengan pancaran ungu. Ki ungu menyebar kemana-mana dan perlahan terhubung dengan bintang-bintang dan lautan kosmos astral, seolah mencoba membentuk alam semesta baru di dalam tubuhnya. Kekuatan Xiang Shaoyun meningkat, dan dia langsung mencapai alam astral tahap kedua fase akhir. Tidak butuh waktu lama baginya untuk langsung maju ke tahap ketiga alam astral. Dengan terobosan itu, energi di dalam tubuhnya menjadi sangat padat, dan Ki ungu terus meluap dari dirinya dan dari kuali, hingga kuali mulai bergetar. Wu Fuxian menutup wajahnya dengan gembira saat melihat apa yang terjadi. Haha, ini fenomena gajah menghadap langit, fenomena yang hanya akan muncul selama pembentukan awal pil spiritual. Sepertinya fisik anak ini bahkan lebih baik dari yang diperkirakan. Kalau tidak, ini tidak akan terjadi. Saatnya menambahkan bahan terakhir. Maka, tanpa ragu-ragu, ia memasukkan semua bahan yang tersisa. Ada beberapa obat spiritual di antaranya, dan setiap tangkai obat spiritual ini mengandung energi yang sangat kaya. Xiang Shaoyun tidak menyisakan satu pun obat. Karena lautan kosmos astralnya telah tumbuh, dia dapat menyimpan lebih banyak barang di dalamnya. Karena itu, dia menyimpan semua obat. Setelah menyimpan semuanya, dia mulai memurnikan sebagian. Rasa lapar yang ekstrim yang dirasakannya membuatnya panik. Setiap ramuan spiritual mengandung energi yang sangat kaya, dan bagi orang biasa, mengonsumsi satu ramuan spiritual saja sudah cukup untuk membuat mereka kenyang selama setengah bulan. Namun, bahkan setelah Xiang Shaoyun memurnikan 3 ramuan spiritual dan beberapa ramuan kuno, rasa lapar yang hebat masih terus menghantuinya. Namun di tengah rasa lapar yang hebat ini, kekuatannya entah bagaimana masih terus bertambah. Lautan kosmos astralnya juga meluas, dan perubahan yang tidak diketahui sedang terjadi di dalam tubuhnya. Semua ini disebabkan oleh kekuatan aneh yang terkandung di dalam tulang punggungnya. Tulang punggungnya telah menyerap sebagian besar kekuatan obat dan mulai perlahan berubah. Setengah dari tulang punggungnya telah berubah menjadi ungu sepenuhnya. Tulang ungu. Ini jelas bukan tulang biasa. Lebih aneh lagi, ada kilatan petir ungu yang bergerak di sekitar tulang itu, seolah-olah naga-naga kecil sedang menari di sekelilingnya. Setelah memurnikan lagi sejumlah ramuan obat, tulang ungu itu tampaknya akhirnya mencapai semacam kejenuhan. Ki ungu akhirnya surut, meninggalkan 9 bintang dan lautan kosmos astral untuk terus menyerap energi yang tersisa.
Xiang Shaoyun berusaha sekuat tenaga untuk menekan energi tersebut, tetapi energi itu masih cukup besar untuk mendorongnya langsung ke tahap keempat. Adapun lautan kosmos astralnya, kini memiliki luas 1 meter persegi, akhirnya mencapai ukuran yang cukup layak. Bisa dikatakan bahwa dia telah mengubah bencana ini menjadi keuntungan. Dalam kurun waktu 2 hari, dia telah maju 2 tahap dan memperoleh lautan kosmos astral dengan ruang yang layak. Adapun tulang ungu itu, dia masih belum tahu apa fungsinya untuk saat ini. Di luar kuali, Wu Fuxiang dapat merasakan perubahan di dalam kuali. Haha, pil pembentuk tubuh pemulihan yang mungkin sudah selesai. Dia dengan tidak sabar mengangkat tutupnya. Bab 70. Wu Fuxiang tak sabar lagi untuk mendapatkan pil pembentuk tubuh pemulihan yang. Begitu ia mengangkat tutupnya, ia menatap ke bawah dengan tidak sabar. Tiba-tiba, semburan air menyembur ke arahnya dari kuali. Wu Fuxiang adalah ahli alam transformasi tingkat puncak, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa Xiang Shaoyun masih hidup di dalam kuali. Karena itu, kewaspadaannya benar-benar lengah. Akibatnya, air panas itu mengenai wajahnya. Panas membakar wajahnya, menyebabkan dia berteriak kesakitan. Tidak semua orang sekuat Xiang Shaoyun dalam menahan suhu tinggi. Pada saat yang bersamaan, Xiang Shaoyun melompat keluar dari kuali, mengumpulkan seluruh kekuatannya di tinjunya, dan meninju dada Wu Fuxiang. Dahsyatnya guntur, dahsyatnya kilat. Wu Fuxiang bahkan tidak sempat membela diri sebelum dia dipukul dan terdesak mundur. Meskipun Xiang Shaoyun telah menjadi lebih kuat, pukulan eksplosifnya hanya mampu membuat Wu Fuxiang muntah darah. Jarak antara alam astral dan alam transformasi terlalu besar, dengan lebih dari 10 tingkatan kecil di antaranya. Tidak mungkin bagi Xiang Shaoyun untuk membunuh Wu Fuxiang dengan satu pukulan. Dasar bajingan tua, matilah. Xiang Shaoyun tidak melepaskan kesempatan yang ada. Dengan raungan, dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan menghujani Wu Fuxiang dengan pukulan tinju petir. Menggunakan tinju petir, listrik yang berderak melilit tinjunya. Dengan demikian, pukulannya tidak hanya didukung oleh energi astral semata. Setiap pukulan sekuat serangan kultivator alam astral tingkat 8. Ini adalah kemampuan bertarung yang cukup menakutkan karena Xiang Shaoyun telah melepaskan kekuatan 4 tingkat di atas tingkatnya saat ini. Kemampuan bertarung yang tidak wajar ini sangat berkaitan dengan keanehan yang terjadi pada tubuhnya. Dor, dor. Puluhan pukulan menghantam tubuh Wu Fuxiang sementara suara ledakan menggema. Sayangnya, serangan-serangan itu tampaknya tidak efektif karena sebuah penghalang energi telah terbentuk di sekitar tubuh Wu Fuxiang, menghalangi semua serangan Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun merasa seperti sedang meninju benteng besi yang tak tertembus, serangannya sama sekali sia-sia. Inilah kekuatan seorang ahli alam transformasi. Seseorang mampu membentuk penghalang energi yang melindungi tubuhnya dari serangan biasa. Bajingan! Akan kutelan kau hidup-hidup. Wu Fuxiang meraung, matanya masih terpejam, dan membanting telapak tangannya ke arah Xiang Shaoyun. Meskipun Wu Fuxiang tidak dapat melihat, dia masih dapat merasakan kehadiran Xiang Shaoyun. Seketika, telapak tangannya tiba di depan dada Xiang Shaoyun. Telapak tangan itu membawa kekuatan luar biasa, kekuatan yang tidak akan mampu ditahan oleh kultivator alam astral manapun. Bahkan mereka yang berada di alam transformasi akan mati jika terkena serangan seperti itu. Ini adalah serangan dari seorang ahli alam transformasi puncak yang sangat marah, serangan yang sangat menakutkan. Selesai. Aura Wu Fuxiang sepenuhnya tertuju pada Xiang Shaoyun. Dengan demikian, Xiang Shaoyun tidak punya cara untuk menghindari serangan itu. Namun tepat pada saat ini, sebuah suara menggelegar terdengar. Orang sepertimu tidak pantas menyentuh tuan mudaku. Gelombang suara itu mengelilingi Wu Fuxiang, menghancurkan gendang telinganya dan membuatnya terlempar serta batuk darah. Gelombang suara saja sudah cukup untuk melukai seorang ahli alam transformasi tingkat puncak. Seberapa mengerikan gelombang suara ini sebenarnya? Patut dicatat bahwa orang yang berteriak itu sebenarnya sudah menahan diri. Dia bukannya mengampuni Wu Fuxiang, tetapi dia menyerahkan Wu Fuxiang kepada Xiang Shaoyun. Pendatang baru itu bukanlah tetua Zhen Peng. Melainkan, dia adalah seorang lelaki tua yang ceroboh dan bertangan satu. Dari sudut pandang manapun, dia tidak tampak seperti seorang ahli yang luar biasa. Memang benar, kita tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja? Tanya lelaki tua itu dengan hormat saat tiba di samping Xiang Shaoyun. Ketika Xiang Shaoyun melihat pendatang baru itu, senyum tulus dari lubuk hatinya merekah di wajahnya. Dia berkata, dasar pemabuk tua, aku baik-baik saja. Aku tahu kau tidak akan benar-benar meninggalkanku. Pria tua pemabuk itu bernama Duo Ji, seorang pelindung setia Xiang Shaoyun yang telah membantunya melarikan diri dari sekte tersebut. Tanpa Duo Ji, Xiang Shaoyun pasti sudah lama meninggal. Melihat lengan yang hilang itu,
hati Xiang Shaoyun terasa sakit. Lengan itu telah hilang demi menyelamatkannya. Bagaimana mungkin hamba tua ini meninggalkan Tuan Muda? Aku pergi hanya karena itu permintaan Tuan Muda saat itu. Tetapi kemudian, aku mengerti bahwa Tuan Muda hanya ingin menjadi kuat dengan kekuatanmu sendiri. Karena itu, aku datang mencarimu lagi, si pemabuk tua memberikan penjelasan sederhana. Sebelum Xiang Shaoyun bergabung dengan Istana Balai Bela Diri, dia tinggal bersama si pemabuk tua. Namun, dia tidak ingin dijaga oleh si pemabuk tua sepanjang waktu. Karena itu, dia mengusir si pemabuk tua dan bahkan berpura-pura menyerah. Dia takut suatu hari musuh-musuhnya akan menemukan mereka dan si pemabuk tua akan menderita karena dirinya. Selain itu, dia juga ingin mencapai sesuatu hanya dengan mengandalkan dirinya sendiri. Dia tidak ingin bergantung pada si pemabuk tua untuk segalanya. Jika dia melakukannya, dia tidak akan bisa berkembang. Xiang Shaoyun menghela napas. Dasar pemabuk tua, ini semua salahku. Tuan Muda, jangan berkata begitu. Ini semua kesalahan para pengkhianat itu. Suatu hari nanti pemimpin sekte akan kembali dan mereka semua akan membayar harga atas perbuatan mereka, kata si pemabuk tua dengan marah. Ketika Xiang Shaoyun mendengar si pemabuk tua itu menyebut nama pemimpin sekte, raut wajahnya berubah lembut. Meskipun ayah tidak kembali, aku hanya butuh 10 tahun. Dalam 10 tahun, aku pasti akan kembali ke sekte, membunuh semua pengkhianat, dan merebut kembali semua yang menjadi milik klan Xiangku. Xiang Shaoyun berbicara dengan tegas, matanya dipenuhi keyakinan. Aku sangat percaya padamu, Tuan Muda. Dengan bakatmu, itu pasti akan terjadi, si pemabuk tua setuju. Hanya dalam kurun waktu 2 bulan, Xiang Shaoyun telah mencapai alam astral tingkat 4 dari alam dasar tingkat 3. Itu adalah kecepatan yang layak disebut luar biasa. Si pemabuk tua itu yakin bahwa tuan mudanya ini tidak kalah berbakat dari ketua sekte. Mungkin bakat tuan muda itu bahkan melampaui bakat ketua sekte. Ngomong-ngomong, karena kau sudah lama berada di sini, apakah kau yang membunuh para pengejar itu sebelumnya? Tanya Xiang Shaoyun. Ya, aku tidak bisa hanya duduk diam ketika melihatmu dalam bahaya, jawab si pemabuk tua itu. Berhenti mengikutiku lagi. Aku bisa melindungi diriku sendiri untuk saat ini. Aku butuh kau melakukan hal lain untukku, kata Xiang Shaoyun. Tapi bagaimana jika mereka menemukanmu? Tanya si pemabuk tua itu sambil mengerutkan kening. Pencarian mereka setidaknya akan memakan waktu 1 tahun lagi sebelum sampai ke sini. Kau tidak perlu mengkhawatirkan aku, kata Xiang Shaoyun. Kemudian ia menambahkan, aku butuh kau untuk melindungi adikku. Jaga dia agar tetap aman. Putri kecil itu dilindungi dengan baik oleh 13 elang dan seorang tuan yang perkasa. Tidak seorang pun akan berani menyakitinya, kata si pemabuk tua dengan penuh hormat. Meskipun begitu, gadis itu memiliki temperamen buruk. Jika dia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang bodoh, itu akan membahayakan dirinya, dan akan terlambat bagi kita untuk mencarinya saat itu. Dasar pemabuk tua, kau harus melindunginya dari balik bayangan. Selain itu, cobalah cari tahu berapa banyak saudara-saudaraku yang tersebar masih hidup. Aku sendiri akan kembali di masa depan untuk membalas dendam, Xiang Shaoyun memberikan perintah demi perintah. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.